Halo semuanya, kita coba kupas terkait masih pemadanan. Jadi kemarin itu kita udah ngembangin satu aplikasi yang berbasis web. Cuman kayaknya pengen juga punya aplikasi yang basisnya command ya atau terminal. Jadi intinya biar mungkin nggak perlu harus jalanin klik gitu ya langsung dari terminal. Nah, contoh kayak di sini kita punya dua dataset gitu, ada dataset satu dalam bentuk CSV, Excel atau database, terus juga ada dataset yang satunya lagi yang mau kita padankan apakah dataset di sini berada di sebelah kiri atau tidak. Nah, kemarin itu kan kendalanya adalah saat kita loading database-nya dari CSV langsung. Nah, sekarang kita ubah untuk storage-nya, kita CSV-nya kita konversikan ke dalam bentuk Parquet. Nah, di sini nanti storage-nya masuk ke dalam Parquet storage ini. Nah, terus kita panggil dari Parquet tadi kita panggil ke DuckDB query engine. Nah, ini semuanya berbasis CLI. Nah, dari sini selanjutnya kita nanti akan melakukan pertama adalah data normalisasi ya, menggunakan polar, jadi nggak pakai pandas lagi, kita pakai polar. Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah membuat semuanya dalam bentuk uppercase, terus juga dalam beberapa format lain kayak tanggal, gender itu kita lakukan normalisasi, termasuk nanti menghapus special karakter. Nah, setelah semua normalisasi selesai, kita akan membuat satu composite case. Composite case ini gunanya nanti untuk mempermudah pemadanannya. Contoh kayak sebelumnya itu kan langsung string to string. Nah, ini ada beberapa kombinasi dengan membuat case ini supaya datanya itu bisa lebih cepat dipadankan. Nah, terus kita buat beberapa rule untuk pemadanan, untuk hard matching, NIK-nya harus sama dengan NIK di tabel yang kanan. Jadi yang kiri kita anggap sebagai tabel master, yang kanan itu harus sama dengan yang kiri. Nah, terus juga hard matching 02 itu NIK dan 0KK harus sama, 03 juga ada beberapa rule sampai nanti terserah kita mau define berapa rule. Nah, kalau rule ini terpenuhi, maka kalau dia match berarti dia kita sebut sebagai exact match. Nah, dari exact match ini nanti langsung dimasukkan ke dalam golden record untuk membuat satu ketunggalan data. Nah, kalau dia tidak match, maka ini akan kita tandai sebagai kandidat blocking dari data yang akan dilakukan proses berikutnya. Nanti ada beberapa variabel yang akan kita kunci supaya variabel ini bisa mengikat keunikan dari satu individu atau keluarga. Nah, dari sini nanti kita arahkan menggunakan soft matching, menggunakan algoritma seperti di Python ada rapid fuzz dan juga Zero-Winkler, Ravenstein dan lain sebagainya. Nah, nanti kita set confidence level score-nya sama kayak di web yang kemarin saya tunjukin. Kalau dia tidak memenuhi di bawah 85, maka itu nanti akan di reject. Nah, kalau misalkan dalam threshold tertentu yang udah kita set, misalkan 85 sampai 94, ini nanti perlu direview lagi, ada human intervention di sini di review. Nah, termasuk juga kalau misalkan dari soft matching, semua kandidat blocking ini masuk ke dalam threshold 95%, dia kita sebut sebagai matching, dan itu nanti akan langsung masuk ke dalam golden record. Nah, nanti di golden record ini ada dilakukan penunggalan data, semua data yang memang memenuhi daripada pemadanan yang hijau-hijau ini langsung masuk, yang review nanti diintervensi dulu oleh
data stewardnya, baru setelah itu data itu bisa digunakan. Nah, dari orkestrasinya, jadi kalau dilihat nanti ada di sini ada Python yang akan menjalankan proses utamanya, membuat pipeline untuk orkestrasinya. Nah, terus ada data ingestion, jadi ada profiler dulu, nanti di-convert tadi ya, di-convert ke dalam Parquet. Nah, terus setelah selesai di-convert, nanti dilakukan normalisasi, dibuat data blocking, dilakukan pemadanan, dan nanti ada beberapa reporting. Nah, di sini nanti ada beberapa infrastruktur yang memang ada dan nanti disimpan dalam bentuk artefak ya. Artefak manager di sini ada artefaknya. Terus juga kalau dilihat dari nanti bagaimana kita akan simulasi, di sini ada 2 data di profile. Nah, nanti di-convert CSV-nya ke dalam Parquet. Terus juga setelah itu kita lakukan dictionary mapping, apakah sudah sesuai strukturnya, normalisasi, baru dilakukan hard matching. Nah, nanti kalau misalkan matching itu langsung masuk ke dalam golden record. Kalau misalkan tadi ada yang blocking candidate, itu dilakukan dengan soft matching. Nah, termasuk juga nanti dilakukan klasifikasi, mana yang perlu di-review, mana yang perlu di-reject, mana yang langsung masuk ke dalam golden record. Nah, dan ini hasil utamanya nanti kalau sudah matching di hard matching langsung ke sini, sisanya jadi kita tidak mengulang proses ya, hanya sisanya saja nanti kalau matching baru masuk ke dalam matching pool. Oke, sekarang coba kita jalankan. Jadi di sini kita di dalam data itu ada 2 dataset ya, data 1 dan data 2. Nah, di 2 dataset ini kalau kita lihat strukturnya kayak gini. Jadi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan lain-lain. Nah, terus juga di data 2 itu strukturnya juga sama ya. Jadi strukturnya juga terdiri dari provinsi, kabupaten, kota. Nah, nanti ini bisa dibuat berbeda juga. Kalau misalkan memang datanya minimalis ya, berarti yang harus punya NIK, nomor KK. Cuman mungkin untuk soft matching butuh data yang lebih banyak lagi ya. Nah, untuk itu kita mungkin ngelihat dulu semua recordnya. Jadi untuk yang data 1 itu ada sekitar masternya ya, ada sekitar 10.000 ya, minus header berarti 9999. Nah, di data 1 ini kita jadikan itu sebagai data masternya. Nah, terus di data 2 ini misalkan data yang dari kita terima dari kementerian atau lembaga gitu. Nah, data yang kita terima ini itu kita jadikan sebagai data sekundernya, yang mana nanti 2 dataset ini akan kita lakukan pemadanan. Kita ingin melihat kira-kira 2 dataset ini ada kesesuaian atau tidak gitu. Nah, dari kedua dataset ini kita sekarang akan coba lakukan pemadanan. Jadi sebelum pemadanan tadi di sebelumnya itu kan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, di bagian ini ya,
Jadi pertama kita harus melakukan profiling, terus juga ada normalisasi, terus juga ada melakukan untuk blockingnya, blocking kandidat dan lain-lain. Nah, di sini berarti kita akan coba untuk melakukan itu satu persatu. Jadi yang pertama adalah kita akan menjalankan komennya. Di sini sudah ada beberapa langkah yang tadi di dalam ini ya. Ada profiling, kita convert, dan sampai nanti di reporting. Nah, jadi mungkin kita buatkan satu langkah pertama, yaitu stepnya adalah profiling. Nah, di sini kita akan profiling terkait dengan data yang ada. Kita buat pipeline-nya, data 1, data 2. Di sini sudah ada run ID yang nanti akan dijalankan. Nah, di sini adalah kolomnya, kolom normalisasinya juga nanti. Nah, selanjutnya kita akan konversi data ini ke dalam bentuk parquet tadi ya. Nah, ini akan kita convert. Kita convert data 1, data 2 itu ke dalam sangat cepat ya. Jadi dari total seluruh data itu 0 milisecond bahkan. Ini udah jadi. Tadi list tab-nya setelah convert kita lakukan apa? Kita buat dictionary-nya. Nah, di sini ada kita buat dictionary, kalau gender penulisannya kayak apa, terus kalau misalkan nanti address atau jalan, nah, bentuknya seperti apa aja. Nah, setelah itu kita normalize datanya. Di normalize ini nanti ada normalisasi dari sisi nama, dan kita nanti setelahnya buat key ya. Nah, setelah normalisasi kita buat keys. Nah, setelah buat keys kita buat blocking. Nah, ini satu-satu kalau misalkan kita jalankan ini satu persatu. Tapi kalau misalkan mau langsung ya kita cukup buat seperti ini aja. Jadi kita buat satu komen aja untuk data 1, data 2. Nah, nanti ini dilakukan semua stepnya. Kita tunggu karena ini lumayan besar. Nah, ini udah jalan. Untuk run ID-nya juga sudah ada ya. Jadi nanti selanjutnya kita coba explore dari run ID ini. Kira-kira yang hard matching itu berapa banyak, terus juga yang soft matching berapa banyak. Jadi coba kita explore apa aja di dalam explore. Nah, ini udah ada beberapa run ID. Ini yang terakhir tadi ya, yang 4168. Nah, di sini yang terakhir yang akan kita lihat. Nah, jadi di proses matching terakhir statusnya komplit. Ini sudah ada beberapa artefak yang dibuat, mulai dari normalisasi, terus juga dibuatin kandidat untuk blocking dan case-nya. Nah, sampai hard matching ini ketemu ya, 180 rows. Oke. Nah, kalau gitu kita udah dapat informasi dari explore. Jadi kita juga tahu manifest apa yang ada di dalam matching tadi. Nah, selanjutnya mungkin kalau mau dilihat dari normalisasi dari masing-masing artefak kali ya. 01 normalisasi.
Nah, ini dari masing-masing artefak ya. Kalau misalkan tadi untuk artefaknya 01 normalisasi, ini kelihatan. Nah, termasuk juga misalkan mau lihat untuk hard matching tadi. Nah, ini jumlah data yang sudah kita padankan. Jadi kelihatan nick yang ada di tabel A dan nick yang ada di tabel B. Ini hard matchingnya statusnya true. Jadi benar-benar sama ya. Dua dataset ini. Namanya juga sama persis. Jadi semuanya dianggap sebagai match. Nah, kalau misalkan kita mau lihat soft matching ya. Ini yang soft matching, kita saring skornya mungkin confidence levelnya 95. Nah, ini kan kelihatan Eko Pohan, Aditya Setiawan, walaupun nicknya berbeda. Nah, coba kita lihat di dalam data rows-nya. Oke, di dalam data rows-nya, di dalam data 1 NIK untuk si Eko Pohan. Nah, Eko Pohan itu di Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kelurahan Merdeka. Ini Eko Pohan, orang hubungan keluarga sebagai orang tua, jenis kelamin laki-laki. Oke, sekarang di data kedua, masih yang Eko Pohan. Dia di data 2. Namanya sama, Eko Pohan, tapi di sini ya hubungan keluarganya adalah anak. Usianya juga sama ya. Nah, jadi lumayan ya. Jadi dari soft matching NIK-nya beda. NIK-nya beda. Aneh juga ya. NIK-nya beda dan usia sama. Jenis kelamin sama. Hubungan keluarga yang berbeda juga, nama sama. Nah, ini perlu di cross check lagi, saya nggak tahu deh bagaimana data ini bisa keluar ya. Jadi intinya ya kita udah tadi buat pemadanan. Nah, jadi kita bisa nanti kita saring satu persatu yang udah hard matching atau soft matching. Nah, nanti di dalam explore ini kita bisa membuat report. Nah, ini report. Jadi dari hasil matching tadi, dari performance untuk blocking, ini ada beberapa kandidat yang masuk ke dalam blocking kandidat yang akan kita lakukan pemadanan berikutnya di luar dari hard matching. Terus juga ada data 1 profiling, data 2 profiling. Nah, di sini untuk hard matching ada 180 record ditemukan. Dari berapa tadi untuk yang data 2 ya. Jadi dari hampir 5000 data ada 180 record itu sama persis, dan ada 15 record itu yang ditemukan dalam bentuk soft matching. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Menarik juga kalau kita punya data yang banyak dan ini dilakukan pemadanan by system, jadi nggak usah eyeballing lagi, tinggal jalankan komennya. Oke, mungkin demikian lanjutan dari yang web sebelumnya. Terima kasih.